Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan Putu Reza, masih di Project Review. Apa kabar? Semoga masih sehat selalu. Jadi, di belakang saya ini ada produk yang sudah banyak diminta reviewnya. Tidak lain dan tidak bukan Xiaomi Mi TV 4. Xiaomi Mi TV 4 55 inci. Sebelumnya, di video unboxing saya udah sempat nunjukin bagaimana proses buka kotaknya, ada apa aja isinya, serta setup di awal. Dan setelah menggunakannya hampir 2 minggu, berikut adalah sedikit cerita saya tentang Xiaomi Mi TV 4. Ngomongin soal Mi TV 4, hal pertama yang pasti menarik banget adalah harga. Dengan 4,9 atau ya 5 juta lah kalau dibuletin, kamu bisa dapetin Android TV 55 inci, 4K, ada HDR10 pula. Kombinasi yang lengkap dan menjanjikan user experience yang bagus. Pertama, saya akan bahas soal software dulu karena ini penting banget dari sebuah Android TV. Basisnya adalah Android 9 dan selayaknya Android tentu ada yang namanya Google Play Store untuk install aplikasi. Gak semua aplikasi yang kamu temukan di handphone ada di TV udah pasti, tapi buat yang mungkin butuh VPN karena akses Netflix-nya diblokir, ya disinilah tempat untuk mendapatkannya. Karena sayang banget TV udah gede, ada Netflix pre-install, tapi nggak bisa dipakai. Terus untuk kustomisasinya, Xiaomi di Mi TV punya yang namanya patch wall. Ini udah ada dari generasi sebelumnya, namun saya nggak pernah pakai, jadi kalau ditanya apa beda experience, saya jujur saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Jadi mungkin ada teman reviewer lain yang bisa kasih jawaban. Di layar utamanya, ini ada berbagai tab shortcut yang bisa diakses, termasuk ada picture-in-picture yang menampilkan gambar dari sumber seperti HDMI 1 sampai 3. Di sekitarnya, ada banyak icon pintasan untuk live TV dan film-film yang ada di layanan seperti iFlix, Video, dan Catch Play. Kontennya oke, dan kalau kamu langganan atau minimal punya akun, ini bakal berguna. Oh ya, untuk Catch Play dan iFlix itu punya konten gratisan tiap bulan. Jadi cuma sekedar punya akun pun nggak bayar langganan itu masih bisa nonton. Cuma untuk bagian Catch Play free yang ada di patch wall ini kayaknya nggak sinkron sama daftar gratis yang ada di Catch Play-nya sendiri. Jadi beberapa kali saya mau coba film yang tertulis gratis, pas mau nonton malah disuruh bayar karena ternyata itu bukan judul yang lagi gratis. Oleh karena itu, untuk tahu gratis atau enggaknya, baiknya buka Catch Play-nya dan abaikan rekomendasi yang ada di patch wall, ya paling tidak untuk sementara. Balik sedikit ke soal live TV, di sini isinya adalah channel-channel TV lokal yang bisa kamu saksikan secara streaming lewat video. Pilihannya banyak dan kualitas gambarnya pun oke, dengan catatan koneksi internetnya juga bagus. Lalu gimana untuk Netflix, Amazon Prime, dan YouTube? Sayangnya itu sih cuma ada logo aplikasi dan tidak ada tab rekomendasi khusus seperti yang udah saya bahas tadi. Kemudian untuk Netflix dan Amazon Prime, kedua aplikasi ini kemungkinan besar adalah alasan kenapa seseorang ingin membeli Smart TV seperti yang ada di belakang saya. Dan kalau ngelihat dari remote ya tampaknya memang sedemikian penting karena sampai dibikinin tombol sendiri. Sedikit balik untuk remote-nya buat yang mungkin belum nonton saat unboxing, tombol-tombolnya minimalis banget, cuma ada bulatan untuk navigasi dan bagian tengah untuk fungsi enter, lalu 2 tombol shortcut tadi buat Netflix sama Prime Video, tombol power, volume, Google Assistant, tombol back, shortcut ke patch wall dengan logo Mi, dan satu lagi yang logonya lingkaran yang adalah tombol home yang akan kembali ke home screen-nya Android TV. Jadi TV ini tuh kayak punya 2 UI, 2 home screen. Satunya pakai patch wall, satunya lagi Android polos yang udah hitam aja begini tapi cukup banyak juga rekomendasinya. Suka yang mana itu pilihan masing-masing karena fungsinya pun kurang lebih masih sama. Terus langsung ke bagian yang terpenting untuk sebuah TV adalah gimana soal tampilan visualnya? Oke atau enggak? Karena ya yang namanya TV tentu yang penting adalah soal visual. Kalau dari kualitas, memang pas dipakai nonton itu nggak mengecewakan. Pas banget lah untuk yang memang suka nonton, apalagi saat seperti sekarang di mana waktu di rumah itu jadi jauh lebih banyak dari sebelumnya. Warnanya oke, tajamnya dapet, HDR pun juga kelihatan meskipun kalau dari yang saya lihat masih belum maksimal ya. Ada tapi bukan yang sewah itu dan yang nggak akan sama dengan TV yang lebih mahal. Karena kemungkinan ini adalah pengaruh dari jenis panelnya. Mi TV ini pakainya di LED, jadi bukan typo ya, dari OLED. Masih beda soal kontras atau skala kepekatan hitamnya, namun nggak jelek, masih oke, dan saya yakin di mata banyak orang yang lihat layarnya Mi TV 4 tentunya masih bagus-bagus aja. Yakin deh.
Terus untuk soal audio juga udah cukup dan gak jelek buat harganya. Sekedar maraton drama Korea udah lebih dari cukup, namun buat yang mau lebih ya gak ada salahnya keluar uang lagi buat beli soundbar atau sejenisnya. Terakhir, sebelum masuk ke kesimpulan dan sebelum ditanyain juga sama netizen, saya mau tunjukin soal kompatibilitas dari beberapa perangkat dengan Mi TV 4. Pertama, untuk PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Pro. Buat yang ingin memaksimalkan resolusi 4K dan juga HDR 10 bit, Mi TV 4 bisa, tapi ada caranya karena kalau cuma colok dan setting, cuma 4K-nya aja yang muncul sedangkan HDR-nya nggak jalan. Gimana cara aktifinnya? Saat ada di layar PlayStation, misalnya di HDMI 1 gitu, tekan tombol di tengah lalu masuk ke TV setting, kemudian aktifin opsi HDMI 2.0 di port HDMI yang kamu pakai. Selanjutnya tinggal masuk ke pengaturan PS dan beres, fitur HDR-nya udah bisa dipakai. Lalu berikutnya di sini saya coba pakai Apple TV 4K. Hampir semua fungsi berjalan lancar termasuk fitur HDR dan juga 4K 60Hz. Cuma yang masih bikin saya sedikit penasaran adalah kenapa tombol volume di remote Apple TV jadi nggak berfungsi di Mi TV padahal kalau colok di TV lain itu tetap bisa dipakai. Agak ganggu sih karena untuk ngatur volume jadi saya harus tetap pakai remote Mi TV dan nggak bisa pakai satu remote aja kayak biasa. Dan terakhir karena banyak yang tanya juga di video sebelumnya, apakah Mi TV bisa pakai antena untuk nonton TV lokal? Jawabannya bisa karena emang ada portnya di belakang, tapi seperti PS4 tadi, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Setelah colokin antenanya di TV, selanjutnya itu masuk ke bagian input dan pilih channel. Kalau bener, tampilan defaultnya itu bakalan channel yang isinya trailer film dari Google Play Movie. Nah di sini kamu tinggal tekan tombol di tengah sama kayak di PS4 tadi, masuk ke TV option, TV setting, channel source, lalu pilih streaming channel dan biarin TV scan untuk cari channel. Selesai deh. Jadi kesimpulannya, Mi TV 4 ini recommended sekali untuk harganya. Dengan 5 juta kamu dapat TV gede 55 inci dan 4K ada HDR juga. Selain itu nilai tambah lainnya ada Android TV, namun yang namanya produk pasti masih ada kurangnya. Seperti misalnya di Mi TV 4 ini adalah desain TV-nya yang biasa banget, lempeng aja. Namun buat saya itu bukan sesuatu yang besar ya, karena yang penting adalah bagaimana kualitas visual, yang sedangkan kalau punya desain bagus yaitu nilai tambah. Nah, untuk kualitas visual bagus, namun ekspektasi harus diturunin. Bagus, iya tentu masih bagus, namun kalau dibandingin dengan TV yang lebih mahal dan punya jenis panel yang lebih oke, tentu masih kalah. Namun gimana pun tetap aja, Mi TV 4 ini recommended sekali dan buat kamu yang tertarik, langsung bisa cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Kayaknya segitu aja dulu untuk review saya tentang Xiaomi Mi TV 4 55 inci. Semoga video ini membantu bagi kamu yang berminat. Dan ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.